kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidup, lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota Mekah seorang bayi yatim. Bapaknya yang bernama Abdullah meninggal lebih kurang 7 bulan sebelum dia dilahirkan. Kelahiran bayi ini disambut kakeknya Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian bayi itu dibawa ke kaki Ka'bah. Di tempat suci inilah bayi ini diberi nama Muhammad, satu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut penanggalan para ahli, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Adapun sebab dinamakan tahun terakhir Nabi itu dengan tahun Gajah, karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah di Yaman. Dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Waktu itu Abraha berkendaraan gajah. Belum lagi maksud mereka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil. Oleh karena itu kali ini mempergunakan gajah, maka orang Arab menamakan bala tentara itu pasukan gajah. Sedang tahun terjadinya peristiwa itu disebut tahun gajah. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah 105 Al-Fil Gajah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijratin min sijil faja'alahum kasfim ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qusay, pahlawan suku Quraisy yang berhasil menggulingkan kekuasaan Utsa'ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. Ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Surah bin Kilab bin Murrah. Disinilah silsilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu. Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu, keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah, terutama pada orang-orang yang golong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiah dusun di padang pasir, agar bayi-bayi ini dapat menghirup hawa yang bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota, dan supaya bayi-bayi itu berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Demikianlah halnya Nabi Muhammad SAW beliau diserahkan oleh ibunya kepada seorang perempuan yang baik, Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Kematian ibu dan kakek Nabi Muhammad. Sesudah berusia 5 tahun, Muhammad kecil diantarkan Halimah Sa'diyah ke Mekah, kembali kepada ibunya, Siti Aminah. Tahun kemudian, yaitu sesudah ia berusia kira-kira 6 tahun,
Beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman, sahaya peninggalan ayahnya. Maksud membawa Nabi ke Madinah pertama untuk memperkenalkannya kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya Abdullah. Maka di situ diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat di waktu sakit sampai meninggal, dan di tempat pusar ayahnya dimakamkan. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang ayahnya itu. Demikian terharunya hingga sampai sesudah ia diangkat menjadi rasul dan sesudah ia berhijrah ke Madinah. Peristiwa itu sering disebut-sebutnya. Mereka tinggal di situ kira-kira 1 bulan, kemudian pulang kembali ke Madinah. Dalam perjalanan pulang pada suatu tempat, Apwa namanya, tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di situ juga. Apwa ialah nama desa yang terletak antara Madinah dan Juhfah, kira-kira sejauh 2/3 mil di sebelah selatan kota Madinah. Dapat dibayangkan betapa sedih dan bingungnya Muhammad menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya atas kematian ayahnya yang meninggalkannya selagi Muhammad dalam kandungan. Sekarang ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri, sehingga ia sudah tinggal sebatang kara menjadi seorang yatim piatu, tiada berayah dan tiada beribu. Setelah selesai pemakaman ibunya, Nabi Muhammad segera meninggalkan kampung Apwa, kembali ke Madinah dan tinggal bersama-sama kakeknya Abdul Muthalib. Disinilah Nabi Muhammad diasuh sendiri oleh kakeknya dengan penuh kecintaan. Usia Abdul Muthalib pada waktu itu mendekati 80 tahun. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang disegani dan dihormati oleh segenap kaum Quraisy pada umumnya, dan penduduk kota Mekah pada khususnya. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia itu, sampai anak-anak sendiri tiada berani mendahului duduk tikar yang disediakan khusus baginya di sisi Ka'bah. Disebabkan kasih sayang kakeknya Abdul Muthalib, Muhammad mendapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. Tetapi kejadian ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah usung kakeknya. Orang tua yang baik ini meninggal pula dalam usia 80 tahun. Muhammad ketika itu baru berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib itu bukan saja merupakan kemalangan besar bagi Muhammad, tetapi juga kemalangan dan kerugian bagi segenap penduduk Mekah. Dan meninggalnya Abdul Muthalib itu penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijaksana, berani, dan perwira yang tidak mudah mencari penggantinya. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. Selama dalam asuhan kakek dan pamannya, Nabi Muhammad menunjukkan sikap terpuji dan selalu membantu meningkatkan kehidupan mereka. Pengalaman-pengalaman penting Nabi Muhammad. Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad mengikuti pamannya Abu Talib membawa barang dagangan ke Syam. Sebelum sampai kota Syam, baru sampai di Busra, ketemulah kafilah Abu Talib dengan seorang pendeta Nasrani yang alim, Bukhairah namanya. Dia ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Maka dinasihatinya Abu Talib agar segera membawa keponakannya itu pulang ke Mekah, sebab dia khawatir kalau Nabi Muhammad ditemukan oleh orang Yahudi yang pasti akan menganiayanya. Abu Talib segera menyelesaikan perdagangannya dan kembali ke Mekah. Nabi Muhammad sebagaimana biasanya pada masa kanak-kanak itu, dia kembali ke pekerjaannya mengembala kambing.
kambing keluarga dan kambing penduduk Mekah yang lain yang dipercayakan kepadanya. Pekerjaan mengembala kambing ini membuahkan didikan yang kuat, yang amat baik pada diri Nabi. Karena pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran, dan ketenangan, serta keterampilan dalam tindakan. Di waktu Nabi Muhammad berusia kurang 15 tahun, terjadilah peristiwa yang bersejarah bagi penduduk Mekah, yaitu kejadian peperangan antara suku Quraisy dan Kinanah di satu pihak dengan suku Qais Ailan di lain pihak. Nabi Muhammad ikut aktif dalam peperangan ini, memberikan bantuan kepada paman-pamannya dengan menyediakan keperluan peperangan. Peperangan ini terjadi di daerah suci pada bulan-bulan suci, yaitu pada bulan Zulqa'dah. Menurut pandangan bangsa Arab, peristiwa itu adalah pelanggaran terhadap kesucian karena melanggar kesucian bulan Zulqa'dah. Sebenarnya dilarang berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Dan karena demikian, perang tersebut dinamakan Harbil Fijar, yang artinya perang yang memecahkan kesucian. Semenjak wafatnya Abdul Muthalib, kota Mekah mengalami kemerosotan. Ketertiban kota tidak terjaga, keamanan harta benda, diri pribadi tidak mendapat jaminan. Orang-orang asing menderita segala macam perampasan tentang terang-terangan. Kadang-kadang mereka dirampok, bukan saja barang dan harta bendanya, tapi juga istri dan anak perempuannya. Perbuatan-perbuatan yang demikian membawa suasana Mekah kacau dan genting. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, akan merugikan penduduk Mekah sendiri atau suku Quraisy. Akhirnya timbul keinsafan di kalangan pemimpin Quraisy untuk memulihkan kembali ketertiban kota Mekah itu. Maka berkumpullah pemuka-pemuka dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Asad bin Uzza, Bani Zura bin Kilab, dan Bani Tamim bin Murrah. Dalam pertemuan ini, pemimpin Quraisy mengikat sumpah bahwa tidak seorang pun yang akan teriniaya lagi di kota Mekah, baik penduduknya sendiri ataupun orang lain. Barang siapa yang teriniaya, dia harus dibela, menyaksikan bersama-sama. Demikianlah isi dari sumpah itu, yang di dalam sejarah disebut Halful Fudul. Nabi Muhammad sendiri mengatakan sesudah menjadi rasul bahwa dia menyaksikan pertemuan paman-paman beliau itu di rumah Abdullah bin Juda'an di waktu berusia 18 tahun. Hasil pertemuan pemuka-pemuka Quraisy itu membawa perubahan yang baik bagi kota Mekah, hingga kota ini kembali aman dan selanjutnya memegang peran penting dalam sejarah perkembangan bangsa Arab. Meningkatnya masa dewasa, Nabi Muhammad mulai berusaha sendiri dalam penghidupannya karena dia terkenal orang yang jujur. Maka seorang janda kaya bernama Siti Khadijah mempercayai beliau untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam, beliau ditemani oleh seorang pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah selesai menjual belikan barang dagangan di Syam dengan berlaba yang tidak sedikit, mereka kembali ke Mekah. Dan sudah Nabi Muhammad pulang dari perjalanan ke Syam itu, datanglah lamaran dari pihak Siti Khadijah kepada beliau. Lalu beliau menyampaikan hal ini kepada pamannya. Setelah mencapai kata sepakat, pernikahan pun dilangsungkan. Pada waktu itu, umur Nabi lebih kurang 25 tahun, sedang Khadijah lebih kurang 40 tahun. Perkawinan ini telah memberi Nabi Muhammad ketenangan dan ketentraman. Nabi Muhammad memperoleh cinta kasih yang tulus dari seorang perempuan yang kemudian hari merupakan orang yang pertama mengakui kerasulannya dan senantiasa siap sedia menyertai dia dalam segala penderitaan dan kesusahan dalam pengorbanan harta sekalipun. Nama Nabi Muhammad bertambah populer di kalangan penduduk Mekah. Sudah beliau mendamaikan pemuka Quraisy dalam sengketa mereka memperbarui bentuk Ka'bah. Pada permulaannya,
mereka nampak bersatu dan bergotong royong mengerjakan pembaruan Ka'bah. Tapi jika sampai pada peletakan batu hitam Al-Hajarul Aswad, tempat asalnya, terjadilah perselisihan sengit antara pemuka-pemuka Quraisy. Mereka masing-masing merasa berhak untuk mengembalikan batu suci itu ke tempat asal semula. Akhirnya disepakati yang menjadi hakim adalah seorang yang pertama datang, dan pada saat yang kesini adalah Nabi Muhammad yang disambut dan disetujui mereka. Maka diambillah selai kain lalu dihamparkan, dan Al-Hajarul Aswad diletakkannya di tengah-tengah kain itu. Kemudian disuruhnya tiap-tiap golongan Quraisy bersama-sama mengangkat tepi kain ke tempat asal Al-Hajarul Aswad. Kemudian sampai ke tempatnya, maka batu hitam itu diletakkan dengan tangannya sendiri ke tempatnya. Dengan demikian selesailah persengketaan itu dengan membuat kepuasan pada masing-masing golongan. Pada waktu kejadian itu usia Nabi Muhammad 35 tahun dan dikenal dengan nama Al-Amin yang dipercaya. Akhlak Nabi Muhammad dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai orang yang jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Demikian kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.